Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, saat ini kita berjumpa kembali dengan saya MBS melalui program pesan suara 5 menit via YouTube hari ini yang ke-100 dengan tema Jangan Meremehkan Hak Kesulungan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Kejadian 25 ayat 29 sampai dengan 34 yang berkata demikian. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada zaman Israel kuno, setiap anak laki-laki sulung memiliki hak kesulungan, yaitu hak yang dimiliki oleh anak sulung yang terdiri atas hak kepemimpinan dalam ibadah dan keluarga, bagian ganda dalam harta warisan, hak memperoleh berkat perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Dalam pembacaan Alkitab hari ini dikisahkan bahwa Esau yang adalah anak sulung Ishak memilih untuk menjual hak kesulungannya demi semangkok sup kacang merah. Menjual hak kesulungan menunjukkan bahwa Esau memandang rendah berkat-berkat Allah dan janji-janji perjanjiannya. Bahkan Alkitab menyatakan bahwa Esau mempunyai nafsu yang sangat rendah karena menjual hak kesulungannya dengan makanan. Tindakan Esau ini merupakan sebuah tindakan yang sangat bodoh. Berbeda dengan sikap Yakub yang justru sangat menghargai dan menghormati hak kesulungan karena ia tahu bahwa ada berkat-berkat yang luar biasa di balik hak kesulungan tersebut. Karena itu, Yakub mengejarnya begitu rupa supaya ia memperoleh berkat dari ayahnya Ishak, sehingga Esau pun benar-benar kehilangan hak kesulungannya itu. Alkitab pun menyatakan bahwa karena sikapnya inilah, maka Tuhan lebih mengasihi Yakub dan membenci Esau. Dalam kitab Maleakhi 1 ayat 2 dan 3 berkata demikian, "Aku mengasihi kamu," firman Tuhan, "tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub?" Demikianlah firman Tuhan. "Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu, aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun." Mengapa? Karena Esau tidak menghargai berkat yang datang dari Tuhan. Akhirnya Yakublah lahir ke-12 suku Israel. Dari Yakublah ke-12 suku Israel lahir. Tindakan Esau meremehkan hak kesulungan adalah gambaran kehidupan banyak orang Kristen di akhir zaman ini, yang meremehkan anugerah keselamatan demi kenikmatan dunia
dan hal-hal yang fana. Mereka meninggalkan Yesus dan memilih mencintai dunia ini. Padahal Alkitab menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan lahir baru berhak menerima hak kesulungan, yaitu sebagai ahli waris kerajaan surga, karena telah diangkat sebagai anak-anak Allah. Tertulis dalam Roma 8 ayat 17 demikian, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris, ahli waris oleh Allah. Dalam Galatia 4 ayat yang ke-7. Meremehkan hak kesulungan berarti meremehkan kasih karunia Tuhan. Karena itu janganlah meremehkannya. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dengan iman dan imun yang teguh. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita selalu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami, agar kami memahami, kami mengerti tentang hak kesulungan, suatu anugerah dari Tuhan yang tak ternilai harganya, dibandingkan dengan kesenangan duniawi yang hanya sesaat saja. Tolonglah dan lindungilah kami ya Tuhan dari yang jahat. Bapa, sekarang kami berdoa bagi saudara kami yang sakit, yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan berbagai macam masalah kehidupan ini. Masalah rumah tangga, kebutuhan teman hidup, kebutuhan keuangan, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberikan jalan keluar. Berkatilah ya Tuhan seluruh aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cita kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.